Selamat siang saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini saya akan uh, berbagi tentang salah satu buku yang ditulis oleh Pendeta Dr. Martinus Theodorus Mawene tentang Perjanjian Lama dan teologi kontekstual. Kata konteks berasal dari bahasa Latin yang dibagi atas dua suku kata, yaitu kon yang artinya bersama-sama menjadi satu, dan textus yang artinya tersusun. Jadi secara harfiah konteks berarti sesuatu yang terjalin atau tersusun bersama-sama menjadi satu kesatuan. Dalam hubungan dengan tulisan-tulisan yang membentuk suatu karya sastra atau literatur, maka konteks berarti keterkaitan suatu bagian teks dalam kesatuan atau keseluruhan teks. Dalam arti yang lebih luas berarti sebagaimana yang dipahami dalam menafsir Alkitab, konteks juga bisa berarti suatu situasi kemanusiaan dan kesejarahan yang empiris di luar teks dan turut melatar belakangi terbentuknya suatu teks serta ikut mempengaruhi maksud dari teks tersebut. Bagian pertama, teologi kontekstual PL. Berbicara tentang perjanjian lama, salah satu konteks yang sering kita ingat dari kitab perjanjian lama adalah kehidupan bangsa Israel sebagai konteksnya. Namun pertanyaannya adalah kehidupan yang seperti apa? Jadi jelas bahwa kehidupan Israel sebagai umat Allah di dalam sejarah. Dengan demikian tercakup aspek kesejarahan kehidupan politik, kehidupan sosial ekonomi, kerohanian, keagamaan, kebudayaan, geografi, dan lain sebagainya. Dan poin yang pertama adalah masyarakat dan umat Israel. Sebagai suatu masyarakat, kehidupan bangsa Israel tidak banyak berbeda dari kehidupan masyarakat lain di sekitarnya, maupun yang ada di seluruh Asia Barat Daya kuno. Memang tentu ada hal-hal yang khusus dalam masyarakat lain, mata pencaharian, ya, bentuk dan susunan kemasyarakatan, sistem pendidikan, pemerintahan, perekonomian, dan sebagainya, juga mempunyai kesamaan-kesamaan dengan masyarakat di sekitarnya. Di pihak lain, kehidupan Israel sebagai umat Allah jelas berbeda dari umat beragama yang ada di sekitarnya, ya. Perbedaan itu dikarenakan kepercayaan Israel kepada Yahweh bersifat monoteistis dibandingkan dengan kepercayaan umat yang ada di sekitarnya yang bersifat politeistis. Jadi kepercayaan kepada Allah Yahweh ini jelas menghendaki suatu perilaku etis yang khusus, ya, begitu. Jadi hal itu dapat dibaca dalam himpunan hukum-hukum Taurat yang terdapat dalam kelima kitab Musa. Poin yang kedua adalah agama dan kebudayaan. Dahulu orang menganggap bahwa agama Israel merupakan suatu gejala keagamaan yang baru dan sangat berbeda dari agama-agama di Kanaan dan sekitarnya. Akan tetapi, penyelidikan modern memperlihatkan bahwa agama di Kanaan dan di sekitarnya ikut mempengaruhi perkembangan agama orang Israel, baik dalam arti positif maupun negatif. Poin yang ketiga adalah migrasi politik. Dalam kejadian 12 sampai dengan kejadian 50 dilaporkan mengenai migrasi atau perpindahan penduduk yang dilakukan oleh Abraham dari Ur Kasdim ke Haran dan kemudian dari Haran pindah ke Kanaan. Juga dilaporkan pengembaraan keturunannya di tanah Kanaan sampai ke Mesir dan menetap di Goshen, dan akhirnya kembali ke Kanaan dan menetap di sana. Berbicara tentang migrasi penduduk pasti akan memunculkan pertanyaan tentang mengapa Allah memerintahkan Abraham untuk meninggalkan kaum keluarganya yang ke suatu negeri yang sebenarnya Abraham sendiri tidak tahu daerah tersebut, ya. Abraham sendiri belum mengetahui seperti apa daerah tersebut yang ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya. Namun, ya, jawaban yang bisa kita uh, dapatkan adalah memang Tuhan itu mempunyai rencana yang besar bagi Abraham, ya. Jadi kita bisa baca di dalam Kejadian 12 ayat 1 dan hingga dengan ayat yang ketiga. Bagian keempat adalah konteks politik antar bangsa.
Situasi geopolitik yang diuraikan di atas berpengaruh besar pada konteks politik di dunia Asia Barat Daya kuno secara umum dan kehidupan bangsa Israel secara khusus dalam Perjanjian Lama. Pengaruh situasi tersebut pada kehidupan bangsa Israel dapat dilihat melalui kebijakan politik dalam negeri Israel sepanjang sejarahnya yang dipengaruhi oleh konteks politik internasional begitu. Jadi para raja Israel berkali-kali harus melaksanakan suatu politik dalam negeri yang ikut memperhitungkan perkembangan internasional masa pada waktu itu ya. Dan salah satu contoh yang dapat dikemukakan di sini ialah Raja Hizkia yang memerintahkan antara tahun 715 hingga dengan 701 sebelum Masehi. Harus kebijakan yang dilakukan oleh Hizkia adalah kebijakan politik yang dikenal dengan politik yang bermuka dua begitu ya. Jadi membangun sistem politik dengan Mesir, di lain pihak dia juga harus membangun sistem pertahanan militer dengan Asyur. Bahkan Nabi Yesaya telah mengingatkan agar tidak melakukan hal seperti itu dan Nabi Yesaya mengecam dengan keras kebijakan politik tersebut. Kita bisa baca dalam Yesaya pasal 30. Dan yang kelima adalah bahasa. Salah satu konteks yang juga penting adalah kedudukan dan peranan bahasa dalam kehidupan keagamaan manusia adalah hal yang sangat menentukan bagi perkembangan pemikiran teologi agama tersebut. Bahasa juga merupakan sarana komunikasi yang paling penting, baik antara manusia dengan manusia dengan penciptanya. Bahasa juga ternyata selalu mengalami perkembangan dan perubahan dalam perkembangan zaman begitu ya. Termasuk bahasa yang digunakan atau bahasa pergaulan yang digunakan di dalam konteks PL atau yang dikenal dengan lingua franca begitu. Bagian terbesar Perjanjian Lama itu ditulis dengan menggunakan bahasa Ibrani, namun penelitian-penelitian linguistik terhadap PL memperlihatkan bahwa bagian-bagian tertentu yang lebih mudah dari Perjanjian Lama ternyata menggunakan kata-kata Ibrani yang lebih muda usianya begitu. Bahkan ada satu atau dua kitab Perjanjian Lama yang menggunakan bahasa Aram. Contohnya adalah kitab Esther dan kitab Daniel. Bab kedua adalah Allah yang mengkontekstualisasikan dirinya. Alkitab memberitahu kita bahwa Allah selalu ingin menjalin relasi dengan umatnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Allah yang diberitakan Alkitab bukanlah Allah yang jauh atau Allah yang transenden saja, melainkan dia juga Allah yang imanen begitu. Dalam persekutuan dengan manusia, Allah tidak hanya berfirman dengan menggunakan bahasa manusia, tetapi ia juga menyatakan dirinya kepada manusia dalam rupa manusia. Dalam fenomena ini Allah masuk ke dalam konteks kehidupan dan pengalaman nyata manusia dan membuat dirinya dapat diindra dan dialami langsung oleh manusia. Dengan demikian Allah menjadi Allah yang dapat secara konkret dialami manusia dan dalam dunia empiris. Di dalam Perjanjian Lama dapat ditemukan dua kelompok sebutan bagi Allah, yaitu sebutan nama dan sebutan gelar. Sebutan nama-nama bagi Allah dan saya akan ada tiga sebutan nama bagi Allah yang kita kenal di dalam Perjanjian Lama. Yang pertama itu Adonai. Ini merupakan bentuk jamak ya, bentuk jamak dari kata Adon yang berarti Tuan, pemilik, penguasa, junjungan. Jadi dalam hubungan dengan nama Allah, kata ini digunakan dalam bentuk jamak dengan diberi akhiran pemilik, orang pertama tunggal. Jadi secara harafiah ditafsirkan menjadi Tuan-tuanku. Yang kedua, sebutan Allah yang kedua adalah El atau Elohim.
penyelidikan terhadap agama bangsa-bangsa Kanaan dan sekitarnya yang menjadi konteks bagi agama Israel menunjukkan bahwa El adalah nama dewa yang menjadi kepala begitu ya. Nama dewa kepala atau panteon dalam agama-agama Kanaan. Sebagai kepala panteon El dihormati sebagai yang maha tinggi atau Elyon, maha kuasa, Hasyadai, dan maha kekal, Haolam. Jadi selain kedudukan yang istimewa tersebut, El juga dikenal dalam agama-agama Kanaan dan sekitarnya ya sebagai dewa yang beristri banyak ya, juga sebagai dewa yang kekal. Dan yang ketiga adalah Yahweh ya. Dibandingkan dengan nama El di atas ya, yang merupakan sebutan umum bagi Allah dalam kehidupan bangsa-bangsa Semit, nama Yahweh dapat dikatakan merupakan sebutan yang secara khusus lahir dalam konteks kepercayaan bangsa Israel. Nama itu terbentuk dari 4 huruf mati, yakni YHWH, sesuai dengan ketentuan dalam 10 hukum Tuhan. Untuk tidak menyebutkan nama YHWH ini dengan sembarangan, maka setiap kali orang Yahudi menemukan nama ini dalam bagian kitab suci yang sedang dibacanya, mereka membacanya sebagai Adonai. Dari cara membaca itu, kemudian kata YHWH memperoleh tambahan huruf-huruf hidup sesuai dengan huruf-huruf hidup pada kata Adonai, sehingga sekarang ditulis ke dalam aksara Latin sebagai Yahweh. Ya. Dan yang selanjutnya adalah gelar-gelar kehormatan Allah. Dalam pembahasan di atas telah kita singgung mengenai gelar-gelar kehormatan Yahweh ya, yang semula melekat pada El Kanaan maupun atau Baal ya begitu. Namun di sini akan dibicarakan secara khusus 5 kehormatan Allah yang mengandung pengakuan iman Israel tentang Allahnya begitu. Yang pertama itu Sang Pencipta. Pengakuan bahwa Yahweh Allah Israel adalah Sang Pencipta alam semesta dan segala isinya sesungguhnya merupakan suatu pengakuan yang sangat kontekstual. Kedua, gelar kehormatan Allah yang kedua adalah Sang Penebus. Ya. Istilah penebus atau Goel adalah istilah teknis dalam hukum sosial Israel kuno yang berasal dari kata kerja Gaal yang berarti menebus. Tindakan menebus dapat menyangkut pemberian ganti rugi yang bernilai atas suatu benda milik orang lain. Misalnya menebus tanah, ya, rumah. Kita bisa dibaca dalam Imamat 25. Walaupun demikian, istilah ini lebih umum digunakan untuk membebaskan budak dan tuntutan atas keadilan bagi seorang anggota keluarga. Seorang goel adalah seorang kerabat yang memiliki kewajiban sosial untuk membela, untuk membebaskan, ya, atau melindungi kehidupan salah satu anggota keluarganya yang kehilangan kebebasan karena menjadi miskin sehingga menyerahkan dirinya untuk diperbudak. Gelar Allah yang selanjutnya adalah Sang Hakim. Gelar Yahweh sebagai Sang Hakim telah dikenal sejak terjadi perjumpaan ya antara Yahweh Yahwisme dengan kepercayaan kepada El Kanaan begitu. Ketika orang Israel menyebut Yahweh sebagai Allah atau Allah El mereka ya, maka gelar kehormatan El sebagai Sang Hakim juga dikenakan bagi Yahweh. Hal itu nyata dalam sejumlah nas antara lain dalam Hakim-Hakim 11 ayat 27. Kita bandingkan dengan Kejadian 31 ayat 53, Yesaya 2 ayat 4, Mika 4 ayat 3. Dan gelar Allah yang selanjutnya adalah Sang Raja. Sama seperti gelar hakim, gelar raja pada mulanya adalah gelar khas El, ya, El Kanaan.
Namun kemudian Tuhan Allah Israel juga diakui sebagai sang raja sebagaimana yang dikemukakan dengan tegas dalam 1 Tawarik 16 ayat 31, Mazmur 19 Mazmur 96 ayat 10 dan seterusnya. Dan gelar Allah yang selanjutnya adalah sang matahari. Salah satu dari petunjuk kecil ya mengenai gelar Allah sebagai sang matahari adalah Mazmur 84 ayat 12. Frasa sebab Tuhan adalah matahari sangat jelas menyebut Yahweh sebagai sang matahari. Bahas sedikit tentang gambaran kontekstual antara Allah dan Israel. Pendeta Wisnu Adi Wahono pernah menguraikan setidaknya ada 7 sejumlah besar gambaran kontekstual hubungan antara Yahweh Israel yang terdapat di dalam perjanjian lama ya. Yang pertama itu hubungan antara bapak dan anak, father son relationship ya, di Mazmur 68 ayat 9. Hubungan pasangan pengantin yang berbulan madu atau hubungan suami istri. Hubungan perjanjian antara pihak yang superior dan inferior, hubungan antara gembala dan domba, hubungan antara raja dan rakyat, hubungan tuan dan hamba, serta petani dan kebun anggur. Keempat adalah 3 tahapan dalam proses kontekstualisasi nama Allah Israel. Yang pertama itu proses penyamaan atau analogi. Kedua, tahapan terjadinya proses seleksi yang ketat dan kritis atas gelar-gelar dan sifat-sifat atau ungkapan-ungkapan yang diserap atau diambil alih dari lingkup agama sekitar Israel yang berkaitan dengan nama Allah. Dan yang ketiga adalah ketiga disebut dengan tahap Yahweh unggul. Saya akan jelaskan sedikit tentang tahap Yahweh unggul ini. Dalam tahap ini terjadi 2 hal secara serentak, yaitu penyangkalan atas keilahian dewa-dewa kafir atau degodisasi, dan yang kedua adalah pemahaman yang benar-benar baru mengenai Allah ketika Yahweh Allah Israel diakui sebagai satu-satunya Allah atas semesta alam. Itu yang dimaksud dengan tahap Yahweh. Dan yang selanjutnya adalah ibadah kontekstual di Israel. Berikut ini akan disoroti sebenarnya ada 4 yang memperlihatkan proses kontekstualisasi dalam sistem peribadahan umat Israel. Yang pertama itu gedung ibadah. Jadi pada masa awal penataan sistem peribadahan umat Israel, yakni sejak keluar dari Mesir dan mengembara di padang gurun, peribadahan di Israel berpusat pada kemah sembahyang atau tabernakel. Jadi suatu gedung yang bersifat portable ya. Jadi bangunan yang bongkar pasang begitu. Kemah sembahyang ini memang diakui sesuai dengan kebiasaan mengembara suku-suku Israel di padang gurun yang tidak dapat dilepaskan dari sifat Yahweh Allah Israel yang dinamis dan terus bergerak menyertai umatnya ya, begitu. Menyertai umatnya. Dengan kata lain, teologi yang berpusat pada pemahaman tentang Allah sebagai Allah yang terus-menerus berjalan dan menyertai umatnya. Jadi ini sangat berpengaruh besar terhadap model dan sifat dari tempat atau pusat peribadahan umat Israel begitu. Dan yang kedua adalah hari raya keagamaan. Jadi hal yang mirip juga berlaku bagi perayaan-perayaan keagamaan di Israel kuno. Almanak Yahudi mencatat beberapa perayaan penting, misalnya hari raya roti tidak beragi, atau hari raya Paskah, hari raya 7 minggu, panen atau bunga-bungaran ya, dan hari raya pondok daun, dan pengumpulan hasil tanah, serta peniupan serunai ya. Dan yang ketiga adalah ibadah kurban. Salah satu ibadah kurban yang seringkali disebut khas Israel adalah kurban Paskah ya. Jadi sejak peristiwa keluar dari Mesir, penyembelihan anak domba dalam upacara penolakan bala tersebut diambil alih dan diberi konteks dan makna yang baru dalam rangka sejarah keselamatan begitu, yakni sebagai simbol perdamaian,
sehingga anak-anak sulung Israel tidak ditimpa kematian. Kita bisa baca dalam Keluaran 12 ayat 21 sampai dengan 23, dan kita coba bandingkan dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-28. Dan yang selanjutnya adalah nyanyian peribadahan. Nyanyian peribadahan di Israel, baik yang dipergunakan dalam kegiatan ibadah di Bait Allah maupun dalam kehidupan iman sehari-hari umat Israel, merupakan salah satu contoh klasik kontekstualisasi teologi ya. Dua unsur penting dari nyanyian-nyanyian ini, yakni lagu dan syair, sangat dipengaruhi jenis syair yang berkembang dan dipergunakan baik dalam kehidupan umum masyarakat pada masa itu maupun dalam kehidupan agama-agama sekitar Israel. Ada sejumlah lagu yang digunakan diantaranya adalah Gitit. Gitit dalam Mazmur 8 ayat 1, Mazmur 81 ayat 1, Mazmur 84 ayat 1. Lagu yang ke-8, Mazmur 6 ayat 1, 12 ayat 1. Rusa di kala fajar, Mazmur 22 ayat 1. Mutlaben ya, Mazmur 9 ayat 1. Jadi istilah mutlaben ini berarti mati bagi anak-anak itu. Jadi mungkin ini adalah suatu lagu ratapan ya. Terus selanjutnya adalah lagu mahalat, Mazmur 53. Kata mahalat juga berarti istilah teknis untuk menentukan nada lagu. Iman kepada Allah dalam konteks adat dan kebudayaan. Jadi masalah hubungan antara adat dan kebudayaan dengan iman kepada Allah ternyata sudah menjadi pergumulan teologi sejak zaman Perjanjian Lama ya. Jadi pergumulan yang dijalani dalam Perjanjian Lama ini memberikan contoh yang baik dalam merumuskan yang tepat antara Injil, adat, dan kebudayaan di masa kini. Dalam pembahasan berikut akan disoroti setidaknya ada dua hal sebagai contoh masalah hubungan antar adat istiadat dengan firman Tuhan sebagai tantangan teologi konteks. Yang pertama adalah adat perkawinan. Perjanjian Lama merekam adat istiadat perkawinan di kalangan bangsa Israel sebagaimana adanya tanpa melakukan koreksi atau penilaian teologis mengenai adat tersebut. Dengan demikian, perkawinan para leluhur Israel dilaporkan sebagaimana adanya, yakni perkawinan poligami ya. Jadi contohnya itu Abraham menikahi Sarah, namun kemudian juga mengawini Hagar, pembantunya atau pembantu hamba dari Sarah begitu. Jadi setelah Sarah ini meninggal, Abraham kemudian menikahi Keturah. Juga hal yang sama juga dialami oleh Yakub. Yakub menjalani perkawinan poligami yakni dengan mengawini Lea dan Rahel. Kemudian juga mengawini hamba-hamba kedua istri itu yakni Silpa dan Bila. Apakah PL itu ikut menganjurkan sistem perkawinan tersebut? Atau benarkah bahwa sikap Perjanjian Lama terhadap poligami itu merupakan pembenaran teologis bagi sistem tersebut? Ya. Atau apakah benar perkawinan monogami belum dikenal sama sekali atau sekurang-kurangnya belum menjadi adat yang diwajibkan di dalam PRL bagi masyarakat Israel begitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini kita akan memperhatikan ya sikap kritis di kalangan Deuteronomistik ya di Israel, yakni mulai muncul dan berkarya sejak abad yang kelima sebelum Masehi. Bagi kelompok ini, perkawinan poligami di kalangan raja-raja Israel lebih berdampak negatif terhadap kehidupan iman orang Israel begitu. Jadi sebagai contohnya yang sangat jelas itu mengenai hal ini adalah pandangan kelompok D ini terhadap kehidupan pernikahan Raja Daud, Raja Ahab, dan Raja Salomo. Jadi yang menimbulkan peluang besar terjadinya praktik-praktik kekafiran di Israel. Oleh karena itu, dalam kitab Ulangan diberikan larangan agar para raja-raja tidak boleh berpoligami. Ulangan 17 dan 17. Namun kita tidak tahu apakah ketentuan ini benar-benar ditaati oleh raja-raja Yehuda Israel pada saat itu. Sedangkan sebab Yosia itu yang melakukan pembaharuan atau reformasi
agama Israel atas dasar kitab Ulangan itu ternyata masih mempunyai sekurang-kurangnya ada 2 istri ya, yakni Hamutal bin Yeremia dari kota Libna, dan yang kedua adalah Sebuda bin Pedaya dari kota Rumah begitu. Namun sekurang-kurangnya larangan itu mengindikasikan mulai adanya kesadaran bahwa perkawinan yang poligamis itu tidak dapat dipertahankan secara terus-menerus. Dan yang kedua adalah perhambaan atau perbudakan. Dalam Alkitab bahasa Ibrani teks Masorah ya, yang kata yang diterjemahkan sebagai budak adalah kata efet. Berasal dari kata kerja afat yang berarti bekerja, melayani atau mengabdi. Kalau dalam terjemahan Inggrisnya itu to work, labor atau to serve ya. Jadi itu berarti kata benda. Jadi perhambaan atau perbudakan adalah satu masalah sosial yang sering ditemukan pada masyarakat Israel pada saat itu. Bahkan dari segi tertentu, perhambaan atau perbudakan dapat dilihat sebagai suatu subsistem yang terkait atau bergantung pada sistem masyarakat masa itu. Jadi perhambaan itu terjadi karena masalah. Yang selanjutnya adalah pemberitaan firman Allah dalam konteks masyarakat, bangsa, dan negara. Bagi umat Israel, firman Allah tidak pernah disampaikan tanpa berkaitan dengan konteks kehidupan Israel. Jadi baik sebagai suatu umat maupun sebagai suatu masyarakat, bangsa, dan bernegara. Dalam hal ini konteks berarti situasi konkret ya, situasi konkret yang dihadapi atau dialami oleh umat Israel. Di dalam pembahasan ini saya akan melihat firman Tuhan diberitakan dalam 2 konteks penting umat Israel, yakni konteks sosial dan konteks politik. Dan yang pertama itu adalah firman Tuhan dalam konteks sosial. Masalah sosial ya, masalah sosial adalah salah satu persoalan konteks yang penting dan diperhatikan dengan serius dalam pemberitaan para nabi di Israel. Jadi hampir semua kitab para nabi dalam perjanjian lama itu menyampaikan firman Tuhan yang berkaitan dengan berbagai permasalahan di bidang kehidupan sehari-hari bangsa Israel. Beberapa di antaranya yang menjadi atau yang menonjol adalah kitab Nabi Amos, ya, kitab Yesaya, Mika, Yeremia, dan Habakuk. Namun saya akan membahas satu nabi saja, yaitu Nabi Amos. Nabi Amos yang bernubuat pada abad ke-8 sebelum Masehi menyoroti buruknya keadilan sosial di masa pemerintahan Raja Yerobeam bin Yosia. Pada pemerintahan raja ini dikenal dengan zaman keemasan kerajaan Israel Utara. Hal itu disebabkan karena pada masa pemerintahannya ini kerajaan-kerajaan besar di Israel Utara dan Selatan itu, yakni Asyur dan Mesir, itu sedang lemah sehingga situasi politik dan keamanan di kawasan Palestina itu relatif aman. Ini dapat memanfaatkan situasi dengan baik dan berhasil membangun kehidupan ekonomi mencapai tingkat kemakmuran yang sangat menonjol. Akan tetapi dalam zaman keemasan itu terjadi degradasi moral etik dalam kehidupan sosial di Israel. Ketidakadilan terjadi di bangsa itu ya, yang kaya akan semakin kaya dan rakyat jelata akan terus diperbudak begitu. Nabi Amos ini menegaskan bahwa yang dikehendaki Tuhan dari umatnya adalah melakukan keadilan dan kebenaran dalam kehidupan setiap hari, dan bukan ibadah-ibadah kurban serta upacara-upacara keagamaan. Kita bisa cek dalam Amos pasal 5 ayat 21 hingga dengan 24. Dan yang kedua adalah firman Tuhan dalam konteks politik. Bangsa Israel dalam perjanjian lama bukan saja dipandang sebagai suatu umat, melainkan juga sebagai suatu bangsa ya, yakni suatu kesatuan politik. Dengan demikian, hampir semua kitab perjanjian lama mempunyai kaitan langsung atau tidak langsung dengan kehidupan politik di Israel dan juga kehidupan politik bangsa-bangsa di sekitar Israel. Pokok ini akan membahas pemberitaan Nabi Yesaya untuk memperlihatkan bagaimana firman Tuhan secara konsekuen diberitakan dalam kehidupan politik bangsa Israel. Jadi Yesaya itu bernubuat pada suatu masa yang panjang meliputi periode pemerintahan 4 raja Yehuda, ya, yakni Raja
Raja Usia, Raja Usia, terus Raja Yotam, Raja Ahaz, serta Raja Hizkia ya. Secara politis, nasihat ya saya ini memang bersifat realistis dan sangat logis ya. Anjurannya dalam Yesaya 29 itu dikatakan begini, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang dan percaya terletak eh, kekuatanmu. Dinilai sangat tepat. Mengapa dalam nasihat politiknya ini ya saya justru menekankan ya pentingnya pertobatan Israel sebab segala kemelut politik itu terjadi karena sikap umat Allah di Israel yang tidak menaati hukum-hukum Allah. Jadi akibat dari apa? Akibat dari tindakan itu bukan saja memperburuk kualitas kehidupan sosial dan dalam masyarakat Israel pada saat itu, tetapi juga sangat melemahkan ketahanan nasional Israel secara keseluruhan begitu. Kesimpulan dan refleksi bagi usaha berteologi di Indonesia. Jadi yang bisa saya simpulkan bahwa memang ternyata perjanjian lama itu telah lebih dahulu berbicara mengenai pokok yang sering disebut sebagai teologi kontekstual dan PL memperlihatkan pemberitaan firman Tuhan secara konsekuen, menyentuh secara langsung pada seluruh bidang kehidupan masyarakat Israel maupun bangsa-bangsa pada zaman itu. Jadi konteks yang menjadi firman Tuhan diberitakan tidak terbatas pada bidang-bidang kehidupan, tidak terbatas pada bidang kehidupan manusia. Jadi mencakup juga bidang sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Tujuan kontekstual ala perjanjian lama adalah agar Tuhan disembah dan dimuliakan sebagai Allah dan agar manusia dapat hidup secara tertib dan bertanggung jawab di hadapan Allah serta memperoleh shalom dari Allah. Sekian presentasi yang bisa sampaikan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.